Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSMMTS tahun 2018 pelajaran IPA tingkat provinsi nomor 11 sampai 15. Nomor 11, perhatikan skema angin darat pada gambar berikut. Nelayan memanfaatkan angin darat terjadi di malam hari untuk mencari nafkah atau ikan, di mana suhu pada daratan lebih dingin dibanding di laut, sehingga jawaban yang betul adalah yang B. Tekanan di daratan akan lebih rendah, jarak molekulnya lebih dekat. Nah, ini kenapa tekanannya lebih rendah? Kita lihat dari persamaan PV sama dengan nRT. P ini adalah pressure atau tekanan, T ini adalah suhu ya atau temperatur. Nah, di sini tekanan itu akan berbanding lurus dengan suhu. Jadi, jika suhu pada daratan lebih dingin artinya lebih rendah, maka tekanannya juga akan lebih rendah. Nomor 12, angin puting beliung biasa terjadi pada musim pancaroba di kala siang ataupun sore hari. Fase terjadinya puting beliung memiliki kaitan yang erat dengan fase tumbuh awal cumulonimbus. Berikut ini adalah fase-fase terjadinya puting beliung, kecuali A. Fase tumbuh, B. Fase dewasa atau masak, C. Fase punah, atau D. Fase henti. Jawabannya adalah D. Fase henti. Nah, ini adalah fase-fase terjadinya puting beliung. Yang pertama adalah fase tumbuh. Ini di dalam awan terjadi arus udara yang naik ke atas dengan tekanan yang cukup kuat. Pada saat ini, proses terjadinya hujan belum turun karena titik-titik air serta kristal es masih tertahan oleh arus udara yang bergerak naik menuju puncak awan. Kemudian yang selanjutnya ada fase dewasa atau masak. Dalam fase ini, titik-titik air yang tidak lagi tertahan oleh udara akan naik menuju puncak awan. Hujan kemudian akan turun dan menimbulkan gaya gesek antara arus udara yang naik dan yang turun. Pada fase ini, temperatur massa udara yang turun memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan udara di sekelilingnya. Pada arus udara yang naik ataupun turun, dapat timbul arus geser yang memuntir lalu membentuk pusaran. Arus udara yang berputar semakin lama semakin cepat akan membentuk sebuah siklon yang menjilat bumi atau yang disebut pula dengan angin puting beliung. Angin puting beliung dapat disertai dengan hujan yang deras dan membentuk pancaran air. Kemudian yang ketiga ada fase punah. Dalam masa punah, tidak ada massa udara yang naik, namun massa udara akan meluas di seluruh awan. Pada akhirnya, proses terjadinya awan mengalami kondensasi akan berhenti dan hujan dan udara turun melemah sehingga pertumbuhan awan akan berakhir. Nomor 13, pada akhir sebuah acara syukuran madrasah, seksi konsumsi kewalahan karena ada beberapa gelas menumpuk dan sulit dilepas seperti gambar berikut. Untuk memisahkan atau melepaskan gelas-gelas yang menempel itu, dapat dilakukan dengan cara merendam gelas kaca dalam air panas, kemudian tuang air dingin pada gelas B. Hal ini maksudnya agar apa? Merendam gelas ini berarti yang A-nya, gelas A-nya kena panas. Benda yang dipanaskan ini akan memuai. Kemudian yang gelas B dituangi air dingin, berarti kena dingin ya gelas B-nya. Benda yang terkena suhu dingin ini akan menciut atau menyusut. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 13 ini adalah yang C. Gelas A mengalami pemuaian, sedangkan gelas B akan sedikit menyusut. Jadi kalau gelas A-nya memuai makin besar, gelas B-nya menyusut makin kecil, itu akan mudah terlepas gelasnya. Pemasangan pengeras suara di dalam ruangan masjid atau musola dapat ditunjukkan dengan gambar berikut. Pemasangan seperti gambar B harus dihindari karena apa? Yang A akan terjadi suara saling melemahkan, B akan terjadi suara mendengung, C akan ada suara yang menggema, D suara yang terjadi akan tidak jelas. Nah, ini pengimaman dan mimbarnya di sini ini suaranya menjauhi, yang ini mendekati. Jawabannya adalah suaranya yang terjadi akan tidak jelas. Kenapa? Karena berdasarkan efek Doppler, ini frekuensi yang didengar oleh pendengar ini akan sama dengan kecepatan suara di udara, ini plus minus
kecepatan pendengar kalau bergerak, karena ini tidak bergerak berarti ini tidak ada ya, per kecepatan suara di udara. Nah, yang A ini adalah menjauhi sumber suara, sehingga minus ya, minus kecepatan sumber suara jika bergerak dikalikan dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara. Nah, ini V dikurangi Vs berarti hasilnya akan kecil ya kalau dikurangi sesuatu. Sesuatu dibagi yang kecil, ini frekuensi yang didengarnya akan lebih besar gitu ya. Contoh deh kalau pakai angka gitu ya. Misalnya V-nya 2, ini V-nya 2, Vs-nya misalnya 1 gitu ya. Nah, ini kan jadi 2/1. Hasilnya adalah 2. Nah, beda dengan yang B ini. B ini harus dihindari. Karena apa? Karena frekuensi yang didengar oleh pendengarnya akan makin kecil. Ini pendengarnya tidak bergerak ya, jadi tidak ada ini. Kalau kita pakai angka lagi, berarti kita samain aja ya, biar bisa dibandingkan. Ini 2/2 tambah 1. Jadi 2/3. 2/3 itu lebih kecil daripada 2. Ya, jadi yang di B ini suaranya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang di A gitu. Jadi suaranya yang terjadi akan tidak jelas karena akan kecil sekali frekuensi yang dikeluarkannya gitu. Nomor 15, perhatikan air minum yang disedot menggunakan sedotan pada gambar berikut. Air dari gelas dapat naik ke dalam sedotan bagian atas disebabkan yang A, tekanan pada bagian bawah sedotan lebih kecil dibandingkan air di sekitarnya, sehingga air mengalir melalui sedotan ke atas. Yang B, adanya gaya kapilaritas yang bekerja pada sedotan, sehingga air mengalir melalui sedotan. Ini salah ya, karena gaya kapilaritas itu kita nggak perlu usaha untuk menyedot, dia bakalan naik sendiri. Itu namanya kapilaritas. Seperti pada tumbuhan gitu ya. Tumbuhan itu menyerap air dari akar langsung disalurkan ke atasnya itu melalui gaya kapilaritas. Atau contoh lainnya adalah misalnya kita mencelupkan kertas tisu ke dalam air, misalnya air berwarna agar lebih mudah terlihat ya. Nah, nanti airnya itu lama-kelamaan akan membasahi seluruh tisunya sampai ke atas. Dia naik sendiri tanpa harus disedot gitu ya. Kemudian yang C, tekanan pada bagian sedotan sama dengan air di sekitarnya, sehingga air dapat mengalir melalui sedotan ke atas. Ini yang tentang tekanan kita akan bahas nanti ya di belakang penjelasannya. Yang D, adanya gaya hidrostatik dari air yang ada di bagian bawah sedotan sehingga air mengalir melalui sedotan ke atas. Nah, untuk peristiwa ini jelas adalah mengenai tekanan ya. Adanya perbedaan tekanan menyebabkan airnya naik. Nah, gimana penjelasannya? Ini jawabannya yang D ya, adanya gaya hidrostatik dari air yang ada di bagian bawah sedotan sehingga air mengalir melalui sedotan ke atas. Ini penjelasannya. Ketika belum disedot, tekanan udara pada permukaan air di sini, pada permukaan air, sama dengan tekanan udara yang ada dalam sedotan. Mereka saling menekan dan akhirnya airnya tetap berada dalam posisi semula. Airnya nggak naik. Nah, untuk membuat airnya naik, maka udara dalam sedotannya ini harus dihilangkan dulu. Tekanan pada permukaan air harus disingkirkan sebentar. Caranya dengan menyedot sedotan itu. Udara dalam saluran ini dihisap oleh mulut dan akhirnya tidak ada lagi. Gitu ya. Setelah udara dalam sedotannya kosong, maka di dalam sedotan tidak ada tekanan. Atau di dalam sedotan tekanannya lebih kecil daripada di permukaan air. Sehingga tekanan di dalam sedotannya lebih besar daripada di permukaan air. Gitu. Maka tekanan di dalam sedotan akan mendorong air sehingga bergerak naik dan akhirnya berada di dalam mulut. Nah, tekanan yang terjadi ini adalah tekanan hidrostatis. Di sini ya, di mana rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali H. H ini adalah tinggi dari si sedotannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat ya!